Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Wali Kota Malang, Bapak Dr. Andes Haji Setiaji, dan juga yang kami hormati pula seluruh pimpinan badan publik serta atasan PPID. Senang sekali saya Herma Prabayanti selaku Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur bertemu dengan Bapak Ibu di layar virtual kali ini. Tentu saja, meskipun era pandemi ada jarak yang memisahkan kita, tapi kami harapkan roda pemerintahan dan seluruh roda pelayanan bisa berjalan tetap dengan maksimal. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ulasan terkait dengan implementasi Perki 1 2017. Dan Bapak Ibu, sebelum kita membahas tentang Perki 1 2017, saya terlebih dahulu akan menyinggung sedikit tentang kebijakan layanan informasi publik. Karena ini penting sekali diketahui oleh Bapak Ibu bahwa sebenarnya yang bisa memohonkan informasi publik adalah seluruh warga negara Indonesia. Asal dia punya KTP, dia bisa mengajukan permohonan informasi publik meskipun lokasinya tidak berada di area teritori badan publik Bapak Ibu. Dan tentu saja hal ini seringkali menggelitik karena banyak sekali sengketa yang muncul di kami yang menyatakan bahwa yang bersangkutan atau pemohon bukan warga badan publik tersebut. Misal, bukan warga dari pemerintahan desa, tapi selaku pemerintah juga wajib memberikan informasi publik kepada seluruh warga negara. Karena sejatinya informasi publik itu adalah bersifat terbuka. Tapi juga ada informasi publik yang memang dikecualikan. Bagaimana cara mengecualikannya? Tentu saja kita nanti akan bahas di proses uji konsekuensi di belakang. Sekarang kita akan bahas dulu tentang bagaimana menyusun daftar informasi publik. Nah, daftar informasi publik yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah daftar informasi mana yang memang akan diumumkan secara berkala, diumumkan serta-merta, atau diumumkan atau tidak diumumkan. Maksud kami dikecualikan, gitu ya. Jadi ada beberapa poin yang memang akan saya bahas lebih lanjut di pertemuan kali ini. Tapi untuk menyusun daftar informasi publik ini setidaknya dilakukan 6 bulan sekali Bapak Ibu. Karena informasi berkala setidaknya diumumkan secara berkala dan paling tidak memang 6 bulan sekali. Bagaimana menyusun daftar informasi publik? Setiap unit atau setiap bagian harus menyusun daftar informasi tersebut. Daftar informasi tersebut digolongkan berkala, setiap saat, atau serta-merta. 3 hal itu ya Bapak Ibu. Berkala, setiap saat, serta-merta. Nah, setiap unit atau bagian dikumpulkan untuk menyusun daftar informasi publik. Nah, bagaimana bentuk bentuk formnya? Formnya, nah seperti ini, Bapak Ibu, seperti yang sudah terlihat di layar. Daftar informasi publik tersebut ada bagian atau unit kerja. Bapak Ibu bisa tuliskan bagian atau unit kerjanya, kepala bagiannya siapa, kemudian nama dokumen, hard copy, soft copy, sifatnya apa. Tentu saja kalau seperti saat ini, tentu saja hampir seluruh dokumen ada bentuk soft copy-nya. Kalaupun tidak ada, pasti ada scan-nya, begitu. Kemudian ringkasan isi dokumen, kemudian penanggung jawab pembuatan informasi siapa, terus kemudian waktu dan tempat pembuatan informasi, kemudian status informasinya, terbuka atau rahasia. Nah, kemudian jangka waktu penyimpanannya harus dituliskan. Itu semua Bapak Ibu tuliskan setiap bagian atau setiap unit. Jangan lupa diberi keterangan tanggal, tanda tangan, PPID-nya, dan nama badan publiknya. Begitu ya Bapak Ibu, itu daftar informasi. Tapi mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya-tanya, sebentar, daftar informasi itu bagaimana kita tahu itu adalah daftar informasi yang sifat informasinya berkala, setiap saat atau serta-merta. Nah, itu nanti dulu. Bapak Ibu sekarang tahap pertama menyusun daftar informasi
dikategorikan dua hal, yaitu terbuka dan rahasia. Itu saja dulu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu akan menyesuaikan. Jika memang itu terbuka, masuk mana yang berkala, masuk mana yang setiap saat, Bapak Ibu harus analisa berdasarkan Perki 1 2017. Setelah Bapak Ibu sudah mengkategorikan informasi tersebut terbuka atau rahasia, maka informasi tersebut harus dianalisa berdasarkan kategorinya. Saya kembali pada klasifikasi informasi publik. Dan memang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sudah dijelaskan ada informasi yang berkala, serta-merta, serta tersedia setiap saat. Nah, kategorinya itu bisa lihat di Undang-Undang. Hari ini kita akan bahas tentang implementasi Perki 1 2017. Yang paling penting implementasi Perki 1 2017 adalah bagaimana mengkategorikan itu terbuka atau memang informasi itu rahasia atau dikecualikan. Jika memang informasi tersebut dikecualikan, maka ada mekanisme yang harus ditempuh oleh Bapak Ibu. Yaitu di pasal 2 ada azas pengecualian. Di pasal 6 ayat 3 ada jenis kerahasiaan mendasar. Ini menurut undang-undang ya Bapak Ibu. Kemudian di pasal 17 konsekuensi yang ditimbulkan. Bagaimana menentukan informasi tersebut rahasia atau dikecualikan? Bapak Ibu, untuk menentukan informasi dikecualikan maka harus melakukan uji konsekuensi. Apa itu uji konsekuensi? Uji konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi jika informasi tersebut dibuka untuk umum. Dan informasi yang timbul harus berimpact besar. Dan jika kita mau mengkategorikan informasi tersebut dikecualikan, Anda juga harus melihat Undang-Undang KIP di pasal 17. Cukup banyak itu informasi yang dikecualikan di pasal 17 tersebut. Karena waktu kita singkat, kita tidak mengurai itu. Saya akan mengurai tentang azas pengecualian informasi tersebut, yaitu di pasal 2. Di pasal 2 memang informasi bersifat terbuka, ketat, dan terbatas. Terbatasnya seperti apa? Tentu saja harus melalui uji konsekuensi. Kemudian dijelaskan di pasal 6 Undang-Undang KIP, informasi yang dikecualikan harus sesuai dengan aturan perundangan. Badan publik berhak menolak apabila informasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jika informasi tersebut adalah informasi yang dikecualikan. Kemudian di pasal 17 tadi juga saya jelaskan ada konsekuensi yang timbul. Jadi mekanisme pengecualian informasi publik tidak bisa semerta-merta dilakukan. Ya Bapak Ibu. Jadi tahapannya PPID harus berkoordinasi dengan pejabat unit kerja. Kemudian PPID harus mempertimbangkan secara tertulis konsekuensinya, baik melalui dasarnya Undang-Undang KIP maupun peraturan yang berlaku lainnya atau undang-undang yang terkait dengan informasi tersebut. Kemudian hasilnya akan dibuat persetujuan dari pimpinan badan publik. Jangan lupa pimpinan badan publik memberikan persetujuan, ya kan? Lalu setelah itu ada pengesahan lembar uji konsekuensi. Itu penting. Nah, ini bentuknya. Lembar pengujian konsekuensi. Contohnya bentuknya seperti ini. Harus ada informasi tertentu yang dikecualikan, dasar hukumnya, konsekuensi bila dibuka dan ditutup. Yang paling penting ini yang sering miss adalah jangka waktu pengecualian informasi, karena jangka waktu pengecualian informasi itu penting. Tidak ada informasi yang dibuka selama-lamanya, pasti ada jangka waktunya. Entah jangka waktunya menunggu adanya izin dari pihak tertentu, atau 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, semua harus ada jangka waktunya. Begitu Bapak Ibu, dan harus ada surat penetapan klasifikasi uji konsekuensi.
Jadi Bapak Ibu juga harus membuat penetapannya. Contohnya seperti ini, ada di pasal 4/1 2017. Ini di pasal 4 ya Bapak Ibu. Dicek di pasal 4, contohnya ini. Di layar sudah tampak contohnya, ditetapkan oleh PPID. Ya, PPID ya Bapak Ibu. Baik, itu adalah bentuk uji konsekuensi. Bagaimana daftar informasi publik? Bapak Ibu bisa kita sambil bareng-bareng melihat PPID Kota Malang. Nah, di PPID Pemkot Malang kita melihat seluruh informasi publik seperti visi misi, itu termasuk informasi yang berkala. Ini kita lihat di layar, ada visi misi. Kemudian contoh misalnya di layanan kita bisa lihat ini seluruh informasi harus sudah muncul di sini seperti dokumen-dokumen. Nah, kita lihat di bawah ada dokumen daerah, ada sakip, lakip, semua ada. Karena apa? Sebenarnya itu adalah informasi terbuka. Seluruh informasi terbuka sudah diposting dalam website. Dan kategori informasinya, jika berkala Anda harus terus mengupdate selama 6 bulan sekali, tersedia setiap saat, tersedia di kantor Bapak Ibu, hard copy-nya. Soft copy-nya mungkin boleh tidak diposting. Hanya jika seseorang meminta informasi tersebut harus diberikan, karena harus tersedia kapanpun atau setiap saat. Kalau serta-merta misalnya ada insiden, ada huru-hara, ada bencana alam, itu harus ada informasi yang terupdate. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah mengetahui tentang Perki 1 2017. Jika memang ada informasi-informasi yang belum saya share di sini karena keterbatasan waktu, Anda bisa menghubungi saya di nomor telepon berikut 081-332-875-300, atau feel free Anda bisa email langsung ke saya hermaprabayanti@gmail.com. Kami, komisioner dari Komisi Informasi Publik, sangat mendukung keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik memang bukan hal yang mudah bagi badan publik, karena ini dianggap sesuatu yang cukup baru. Tapi tentu saja semangat untuk membuat keterbukaan informasi publik itu ada di badan publik Bapak Ibu. Maka seyogianya kita harus terus buka informasi publik. Saya Herma Prabayanti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.